Siap, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas. Good morning. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too, thank you. Ada yang absen hari ini? Tidak ada, Miss. Masuk semua. Oh, sudah masuk semua, berarti sehat. Apa masih fresh untuk mengikuti kelas hari ini? Fresh, Miss. Oke, before our start our class today, let's pray to our God by Basmalah and Suratul Fatihah together. Pray begin. Finish. Alright. Are you still remember what is the topic? Our topic in previous meeting? No. No. In previous meeting, we have discussed about asking to do something. But right now, we have talking about asking and questions. I think asking a question. Ada yang mau menyebutkan atau menjelaskan apa itu asking a question? Tidak, Miss. Tidak. Gak ada no one. Tidak. Nobody. No, nobody. Alright. Jadi karena proyektornya tidak bisa nyala, izin Miss pakai HP ya. Ya, Miss. Oke. Asking a question artinya adalah asking means to address a person in order to gain information. Jadi maksudnya dalam pengajuan pertanyaan ataupun asking a questions di sini adalah di mana kita ketika menanyakan sesuatu hal, entah itu kita menanya tempat, mau menanya benda ataupun apapun itu, untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contoh kecilnya ketika kita menanyakan benda misalnya kepada orang lain, berarti tujuan kita untuk dapat informasi kan seperti itu. Misalnya contoh kecilnya ketika kita mau menanyakan apa itu bolpen misalnya. Misalnya Miss nanya ke temannya Miss Ira, can you know where is my pen? Kan seperti itu. Miss Ira, apakah kamu bolpenku di mana? Kan seperti itu. Jadi jangan lupa juga dalam konteks sebuah pertanyaan, jangan lupa kalau kita menanyakan kepada orang lain lewat pertanyaan face to face secara langsung, kita jangan lupa di intonasi terakhir kata ataupun kalimatnya itu kita tekan. Misalnya, Miss Ira, do you know where's my pen? My pen. Dan Miss Ira, mana penku? Jangan seperti itu. Ataupun Miss Ira, tahu penku di mana? Ekspresi dan intonasi ataupun penekanan kata ini kita harus sadar gitu. Akan tetapi berbeda dengan pertanyaan dalam bentuk tulisan. Kalau pertanyaan dalam bentuk tulisan itu ada tanda tanya ataupun interrogatif di akhir kalimat ataupun akhir katanya. Seperti ketika kita menulis Miss Ira, do you know where is my pen? My pen, setelah kata pen, itu ada tanda tanya seperti itu atau interrogatif. Kalau dalam bentuk ucapan, Miss Ira, do you know my pen? My pen, Miss Ira, do you know my pen? Jangan seperti itu. Ya, nggak boleh ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak ada. Oke. Next ya, lanjut. Lanjut. Baik. Yang kedua, itu ada langkah-langkah yang baik. Bagaimana ketika kita melakukan mengajukan pertanyaan kepada orang lain? Bagaimana langkah-langkah yang baik? Seperti itu. Ya. Ada langkah-langkah yang jangan asal kita bertanya. Yang mungkin boleh saja, tidak wajib, boleh saja akan yang penting orang lain memahami apa yang kita tanyakan seperti itu. Di sini, as I know, there is 3 steps dalam sebuah asking a questions ataupun dalam mengajukan sebuah pertanyaan. Yang pertama, ask quick questions. Artinya adalah pertanyaannya itu sesimpel mungkin. Jangan kita bertanya kepada orang lain itu bertele-tele banget. Maksud Miss gini, kalau kita mau menanyakan
Tahu nggak bolpen saya di mana seperti itu kalau contohnya contoh kecilnya di mana jangan Miss Ira tahu nggak bolpen saya yang merah yang saya beli kemarin kan Miss nggak butuh kamu tahu beli di mana kan nggak butuh itu langsung saja Miss Ira tahu bolpen saya yang merah tadi ada di mana mungkin Miss melihat langsung itu saja sudah dipahami sama orang lain nggak perlu kalian itu harus Miss Ira tahu nggak bolpen saya di mana yang saya beli di Indomaret kemarin memang Miss Ira harus lihatin kamu beli Indomaret di Alfamart ataupun di Basmalang enggak kan seperti itu jadi buat pertanyaan itu sesimpel mungkin yang penting orang lain bisa dipahami bisa memahami apa yang kalian tanyakan gitu Ya. ada pertanyaan Tidak, Beb. lanjut the second step is ask questions to avoid misunderstanding. Di sini maksudnya adalah ketika kita menanyakan kepada orang lain hindari kesalahpahaman. Hindari kesalahpahaman di sini maksudnya kalian itu mau menanyakan kepada orang lain itu untuk mendapatkan informasi, betul? Betul. Ya, untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika informasi apa yang pengen kalian dapatkan itu kan kalian pengen sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalau misalnya kalian pengen nanya bolpennya kalian di mana, itu kalian langsung tanya kepada seorang yang mungkin sebelumnya pernah sebangku sama kalian, gitu kan pasti tahu mungkin bolpen saya di mana, seperti itu. Jadi jangan tanyakan ke kelas sebelah, karena kelas sebelah belum tentu kenal kalian kan seperti itu. Jadi menghindari kesalahpahaman antara si questioners and answers. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Terakhir ini step terakhir pertanyaan yang baik itu listen carefully. Di sini maksudnya adalah ketika kalian menanyakan kepada orang lain, dengarkan baik-baik ketika orang lain itu menjawab. Artinya kalian dengarkan baik-baik, kalian amati apa jawaban mereka. Kalau misalnya Miss nanya kepada Miss Ira, di mana bolpen saya, melihat atau enggak, misalnya ada kalimatnya gitu. Ketika Miss Ira tersebut menjawab, kalian dengarkan, jangan dengarkan ataupun melihat hal-hal lain, jangan fokus pada hal-hal lain, tapi fokus pada Miss Ira tersebut seperti itu, ya. Iya. Jadi untuk menghindari yang misunderstanding yang topik kedua tadi, yang kedua pertanyaan itu bisa terjawab dengan jelas, biar kita nanti tidak ada timbul tanda tanya lagi di kemudian hari sehingga kita masih butuh menanyakan orang lain misalnya. Jangan seperti itu. Jadi di setiap kuliah ini sangat penting, di setiap kalian di setiap kalian bertanya kepada siapapun itu, entah itu kepada adik kalian, kepada dosen kalian, ke dosen kalian yang lain, ataupun kepada family kalian itu, siapapun itu. Nah, untuk kalian bisa memahami lebih lanjut, coba take a look on the last slide. Please take a look on the slide. Ya, di slide terakhir itu sudah ada beberapa contoh. Please, kamu praktekin. Siapa namamu? Siapa namamu? Novi. Please, Novi, read on the slide. Ini, coba baca. What are you doing, Udin? Ya, kamu baca di mana pemirsa? Coba dijelasin, please up your voice. What are you doing, Udin? What are you doing, Udin? Bukan. What are you doing, Udin? Jangan bukan seperti itu. What are you doing, Udin? Kayak di akhir katanya itu ditekan. What are you doing, Udin? What are you doing, Udin? Ya kan si penanya itu
si Mario ini nanya kepada Udin, apa yang sedang kamu lakukan kan seperti itu. Masa apa yang sedang kamu lakukan? Bukan. Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Kan seperti itu. Ya, paham ya? Iya, Ada Miss. pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, di slide terakhir, setelah slide ini, setelah slide contoh, ada tugas, nanti kalian kerjakan di rumah. Kalau kalian tidak paham, boleh nanya di grup ya, ataupun nanya secara personal chat ke Miss. Nanti insya Allah secepatnya Miss balas, Miss terangkan lagi ya, kalau kalian masih belum paham. Baik, Miss. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup. Deadline-nya besok jam 11 malam. Sebelum itu nggak apa-apa, boleh banget. Ya. Ya, Tapi batas akhirnya jam 11 malam. Ya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Before our class today, let's pray to our God by Hamdalah and Salawat together. Pray again. Finish. See you on the next meeting. For the next meeting, we have a new topic. But before that, kalian sebelum ketemu minggu depan, bisa mungkin kalian baca-baca apa topiknya kita, terus kemudian cari-cari apa pengertiannya, contohnya. Nanti ketika Miss jelaskan lagi, kalian bisa langsung paham. Kemudian kalian mungkin kalau ada pertanyaan kan, kalau nggak paham bisa menanyakan, gitu ya. Ya, Miss. Ya. Jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.